Iya, assalamualaikum, Chan Kelvin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, ini Chan Kelvin ya. Dia lagi di masjid, habis sholat sunnah ya. Di belakang masjid, saya hampiri. Kenapa saya hampiri? Karena sekarang lagi musim yang istilah good looking nih. Istilah good looking. Good looking kan artinya cakep, enak dilihat ya. Nah, ini Chan Kelvin salah satu orang yang cakep dan enak dilihat. Sekarang gimana Alhamdulillah. komentar Chan Kelvin tentang fenomena good looking membawa radikalisme itu? Ya kalau menurut saya yang namanya good looking itu semua relatif ya. Ganteng itu relatif, cantik itu relatif, orang cakep itu adalah relatif. Jadi kalaupun yang sependek-pendeknya pengetahuan saya di hadis kan ada yang dijelaskan kalau kita ingin sholat kita disunahkan nih untuk memakai wangi-wangian, memakai baju yang terbaik kita gitu. Cuman ya kalau kita sudah pakai baju yang terbaik kita kan orang pasti akan ngeliatnya yang tadinya mungkin biasa menjadi sesuatu yang wah enak dipandang nih, enak dicium bau aromanya nih, itu kan menjadi seseorang yang menjadi good looking gitu kan. Ya kenapa disangkut pautkan sih sama yang berhubungan seperti itu. Toh juga di hadis diwajibkan kita diperintahkan untuk bersih, pakai wangi-wangian dan pakai pakaian terbaik untuk kita sholat. Iya, jadi nggak semua orang yang good looking kemudian kemudian Ya, radikal gitu ya. Jadi memang ini mudah-mudahan sih ini apa namanya pendapat ini tidak tidak mengarah ke ya, situ. mudah-mudahan cuma sekedar wacana lah karena kita semua juga ingin berbuat yang terbaik lah terutama di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang saya khawatirkan adalah ketika orang-orang good looking, orang-orang yang cakep, orang-orang yang bersih dan enak dilihat, jadi malas ke masjid, jadi Nah, takut gitu itu loh. dia. Ya apalagi di masa pandemi begini ya orang-orang udah eh, apa namanya di banyak beribadahnya di rumah udah diwajibkan ke masjidnya juga nggak terlalu seperti dulu gitu kan dengan adanya wacana seperti ini orang-orang jadi berpikir lagi nih untuk waduh gue sholat di masjid gak ya ntar jangan gue bisa nggak radikal dan macam-macam gitu jadi ya alangkah lebih baiknya kalau kita menerima berita itu jangan bulat-bulat lah kita telah kita cerna secara baik-baik dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pintu pembelajaran buat kita semua. Iya, kayak saya waktu kecil setiap mau ke masjid itu disuruh mandi dulu sama ibu saya. Nah, Mandi, bersih, ini pakai baju yang paling bagus. Terus saya ngaca kan, ibu saya seneng, wah anak saya cakep banget nih. Kalau nah, sekarang kalau ibu-ibu punya anak cakep takut dia. iyalah. Ya mudah-mudahan ini bisa apa ya menjadi pembelajaran buat kita semua lah. Kalau good looking itu bukan pintu masuknya terorisme dan juga radikalisme. Iya, jadi teman-teman silahkan buat yang merasa dirinya good looking, yang cakep ya, Chan ya, jangan takut ke masjid ya, Ya tetap ke iya, masjid lah, harus beribadah dong. seperti biasa, sholat fardu. Biar ada apa namanya, ada bagian-bagian tertentu yang mengawasi soal radikalisme, terorisme itu juga biarkan saja mereka bertugas karena Ya, penting juga proses penangkalan radikalisme, terorisme itu juga penting dilakukan. Ya, jangan sampai ada yang menyusup. Cuman bukan berarti kemudian kecurigaan jatuh kepada orang-orang yang ganteng. nah itu dia. Jadi intinya sih jangan sampai nggak apa-apa lah kita terlihat tidak good looking di mata manusia, tapi yang jelas kita harus terlihat good looking di mata Allah Subhanahu wa taala. Mantap. Masya Allah. Teman-teman lihat tuh ya, Chan Kelvin. Ini salah satu contoh good looking nih ya, karena dia menurut saya dia Amin. ganteng, soleh dan rajin ke masjid. Makanya kesempatan saya wawancarin soal fenomena soal good looking itu. Chan, terus kan Chan Kelvin punya pengajian bersama orang-orang ganteng juga nih. Iya sih, saya punya pengajian bareng sama teman-teman artis ya ada di kajian musyawarah gitu kan. Dan kemarin sempat juga ada berita yang kurang mengenakan gitu. Jadi sempat ada videonya nih jadi nih. Nah, tuh kayak gini. Hijrahnya para artis dijadikan contoh pintu masuk terorisme. Ini kemarin saya juga foto bareng-bareng sama teman-teman anak musyawarah itu kan ada Dimas Seto, ada apa namanya Roger, ada apa Primus dan teman-teman yang lain. Ini juga ada tuh. Kemarin pas kita lagi ada acara kajian Hijrah Fest. Dan ini juga nih ini ada Ustadz Abdul Somad juga dan Ustadz Felix dan teman-teman yang lain gitu. Ya kita sih sebenarnya selama ini belajar ngaji ngaji aja ya nggak pernah yang berhubungan sama gimana gimana yang jelas intinya sih kita belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi dan tidak ada yang belajar gimana gimana ya sekedar pun kita juga ngajinya sama banyak guru kok sama Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khalid Basalama,
dan juga masih banyak ustadz yang lain. Yang jelas intinya ya alhamdulillah kita berkumpul menjadi suatu tempat untuk menjadi brother villa, belajar bareng sama ustadz-ustadz yang mungkin kita bisa serap ilmunya secara satu persatu, dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan suatu kebaikan buat kehidupan kita masing-masing. Iya, lagian kalau kita ngajinya juga di tempat terbuka ya. Masjid kan open place, Ya, tempat terbuka, dan orang bisa masuk, orang bisa mengamati, orang bisa memantau, orang bisa melihat. Apalagi yang harus dicurigai, nah, ya, kecuali kita berkumpul di tempat-tempat betul tersembunyi. ya, yang tidak bisa dilihat oleh publik. Atau juga ini kita pengajian yang datang banyak kok. Jadi benar tempat publik, di tempat umum. Jadi siapapun yang kalau menurut dia tidak apa namanya tidak masuk ke pemikirannya, ya silakan aja pulang. Toh juga ini banyak yang datang dan dia mendengarkan dari pertama sampai akhir, karena emang ya pembicaraan dari guru-guru kita ini yang mudah dicerna dan yang pastinya ini semua baik-baik kok gitu. Tidak ada yang berhubungan sama kekerasan dan juga terorisme. Iya, dan juga pengurus masjid biasanya suka loh kalau anak-anak muda datang, Iya. orang-orang ganteng datang ke masjid, karena dia bangun masjid miliaran rupiah, dana dari jemaah, dana dari umat. Maka pengurus masjid senang sekali orang-orang berbondong-bondong ke masjid. Tapi sekarang tiba-tiba dengan ada pernyataan-pernyataan seperti ini, orang-orang good looking jadi takut ke Nah, masjid. jadi intinya kan apa ya? Kan kita dari generasi ke generasi itu harusnya tetap memakmurkan masjid ya. Ketika orang tua nanti sudah tidak ada pun, anak-anak mudanya nih yang akan memakmurkan masjid. Jadi jangan sampai ketika ada berita-berita seperti ini, orang-orang yang good looking ataupun tidak, intinya sih masjid ini tetap menjadi masjid yang dimakmurkan sama satu sama yang lainnya, dan juga setiap ajaran agama Islam bisa kita dengarkan di masjid ini sendiri gitu. Oke, terima kasih Chan Kelvin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.